ada sisi positif, pasti ada sisi negatif, ada kebaikan, ada kejahatan. Maka ya sudah, pasrah saja hidup kita pada kebaikan. Nggak usah pasrah pada yang tidak pasti. Jadi kita harus pasrah pada kebaikan. Artinya teruslah berbuat baik, anytime, anywhere, dan any yang lain. Bukan Ibu Tini. Jadinya kita terus harus mengingatkan diri kita untuk bersama-sama, kalau seandainya kita masih terus diberikan kehidupan yang panjang ini, di Indonesia tentunya ya, karena kita nggak bisa bersembunyi di negara lain. Dan kalau seandainya kita terus bisa dikasih kesempatan panjang untuk hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita persiapkan? Maka temanya, ini tema bukan dari saya ini. Temanya dari sana, memaknai kehidupan. Kalau tadi barusan saya pikir-pikir lagi ya, yang ngomong tema memaknai kehidupan ini berarti tentunya belum tahu makna hidupnya. Makanya dia kasih judul memaknai. Iya, kalau udah tahu kan pasti dia nggak pakai kata memaknai gitu ya. Nah, ya nggak apa-apalah, judulnya menarik ya. Mungkin sebagian dari kita atau banyak dari kita bahkan tidak tahu arti hidupmu sendiri dan nggak ngerti makna hidupmu sendiri. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu susah loh. Kita belajar lihat satu kalimat gitu ya, disuruh maknai kalimat ini. Waduh, coba contoh ya, contoh. Hidup saya akan lebih penuh warna kalau seandainya hatiku berbunga-bunga. Coba maknai kata ini. Hidup saya akan lebih berwarna kalau seandainya hatiku berbunga-bunga. Itu satu kalimat. Hidupku akan lebih berwarna. Memang hidup punya warna gitu? Coba maknai ya, ini maknai ya. Nah, warna apa hidup coba? Putih, hitam, televisi udah nggak ada putih hitam. Terus televisi yang biasa udah berwarna, emang udah berwarna. Terus kenapa hidupmu harus lebih berwarna lagi? Kan aneh ya, nah, kecuali hidupmu hitam putih itu baru dikatakan hidupmu akan lebih berwarna. Ya, kalau hatimu berbunga-bunga. Emang ada di hati kita nanam bunga apa aja? Bingung juga tuh kalau ditanya bunga ya kayak gimana yang ada di hati kita. Terus kalau hati berbunga kayak gimana? Itu dia yang harus kita coba ya, kita renungin. Sebenarnya ini saya harus ngadep ke kamera ya, matanya biar lurus. Jadi kadang-kadang makna dari satu kata aja guru bahasa Indonesia bisa pusing loh karena jawaban dari murid-murid kagak ada yang sama. Jawaban dari murid-murid semuanya beda-beda. Bagaimana memaknainya gitu kan. Nah, bagaimana memaknainya. Jadi satu hal aja udah bisa bikin kita bingung. Hidup saya akan lebih berwarna. Emang kenapa emang hidupnya hitam putih gitu. Apa makna dari warna? Oh, warna itu indah suhu. Nah, berarti sebenarnya gampang, hidup itu akan lebih indah, ya kan? Nah, indah yang Anda cari, indah yang Anda butuhkan. Bukan si indah maksudnya, tapi indah yang Anda ingin dapatkan. Jadi hidupnya lebih berwarna, itu lebih indah dibanding satu warna. Bila hati berbunga-bunga. Bunga. Bunga itu apa sih? Oh, kayak taman gitu. Kalau kita ngeliat taman bunga kayaknya harum, mewangi, indah, terus keren gitu. Terus kayak sewarna-sewarna, bagus, bisa membuat kita tenang. Oh, jadi sebenarnya hidup itu akan lebih indah kalau hati kita tenang, hati kita harum, harum kebaikan kan seperti lagu ya, harumnya kebaikan. No, jadi seperti maknanya itu bukan seperti yang tertulis kita hati kita ada bunga-bunganya, ada edelweiss, ada mawar, ada melati, semuanya indah katanya. Jadi sebetulnya yang membuat kita indah adalah hati kita. Jadi kalau kita berbicara tentang makna kehidupan, nanya dulu, makna itu apa? Oh, makna itu adalah arti. Kehidupan. Berarti ada imbuhan ke dan akhiran an. Berarti tengahnya adalah hidup. Ya kan? Kehidupan. Jadi arti kehidupan sama arti hidup sama enggak? Ini kan pertanyaannya. Hidup adalah nafas. Hidup adalah start ketika kita lahir.
Atau bahkan dalam kandungan sudah hidup sebetulnya. Cuma orang lebih mengakui kalau lahir baru hidup, kalau dalam kandungan belum hidup. Kata siapa? Nah, makanya orang bilang umur 1 tahun itu dihitung ya, pas dia lahir, apa pas dia udah lahir, terus 1 tahun kemudian. Usia kita itu 1 tahun. Makanya tanggalan Cina, tanggalan Korea, sama tanggalan nasional, internasional, ini enggak sama nih. Bikin pusing. Sio kita umurnya lebih tua. Nasional umurnya lebih muda. Kenapa? Karena orang Tionghoa dari dalam kandungan udah dihitung. Tuh, udah dihitung 1. Orang Korea dalam kandungan udah dihitung 1 tambah 1. Oh, tambah satunya dari mana juga gue nggak tahu. Jadi kalau Korea lebih tua 2 tahun katanya. Nah, jadinya kalau kita nasional, ya begitu lahirlah, itu start nol kelahiran kita. Jadi hidup kita aja bisa beda-beda ngitung usia. Ada yang dimulai dari masa dalam kandungan, berarti 9 bulan. Kalau sang Buddha 10 bulan. 9 bulan itu udah dianggap 1 tahun. Tekor juga, Pan. Ya, nombok itu sisanya kemana? 9 bulan ke 12 bulan, kurang atuh. Ngambil dari mana tuh nyomot jadi setahun. Begitu lahir, kita udah umur 1 tahun. Nah, terus baru dihitunglah sampai ke sini ya. Terus pas meninggal juga gitu. Orang Tionghoa, kalau meninggal udah mendekati 80, itu digenapin jadi umurnya 80. Terus kalau meninggalnya hampir 100, dilewatin 100 lebih gitu. Nah, boros juga umur kita ya. Orang Tionghoa itu punya makna dan arti hidup berbeda. Kenapa? Kenapa umurnya harus ditambahin? Kalau kita pikir-pikir, ya kenapa juga umurnya harus dipandai? Karena hidup itu tidak mudah. Karena hidup tidak mudah, orang Tionghoa itu punya perhitungan untuk berjuang di dalam hidup, struggle for life. Orang Tionghoa juga punya prinsip hidup itu harus popi peng an, harus ada rezeki, keselamatan, jauh dari mara bahaya, sehat, rezeki ngalir. Nah, yang paling penting rezeki itu katanya ya, begitu ya. Makanya orang dalam hidupnya dihitung-hitung terus. Orang Tionghoa ini perhitungan, semua dihitung. Belum lahir dihitung kapan tanggal lahirnya, ya. Nah, kalau bisa sesar sesuaiin sama buku tungsu. Padahal kalau nggak salah buku tungsu belum keluar loh kalau untuk yang tahun terbaru. Tanggal tanggal yang baiknya itu kapan? Ngomongin sama dokternya. Jam baiknya kapan? Udah diprogram dulu sama dokter sesar katanya. Dan saya kasih tahu ya, kalau sesar nggak bisa dihitung pakai buku tungsu. Nggak bisa dihitung pace. Karena kan sesar, suka-suka dia. Tiba-tiba belum ngules, udah di black, udah dikeluarin. Demi mencari hari baik. Oh my gosh, gitu ya. Demi nyari hari baik aja direkayasa gitu. Padahal udah jadinya anaknya yuk belum tentu hoki hoki amat kecuali kelahiran normal ya. Nah, terus lagi udah lahir, dihitung lagi nanti waktu mau ngapain. Coba, orang nyari hari baik mau ngapain? Pada lihat tanggalan tuh biasanya kapan? Mau lahir, mau kawin, mau nikah ya. Mau nikah, cari tanggal nikah, cari hari baik. Hidup orang Tionghoa itu semuanya pokoknya kudu baik dan semua harus dicari-cari, dicari-cari, dihitung-hitung. Ribet. Cari tanggal baik, hari baik, udah ketemu nih hari baiknya. Tanggal baiknya. Wah, pusing. Nggak ketemu tempat pesta. Tempat pestanya nggak ada. Rebutan sama orang. Mau geser tanggal, wah mesti lihat-lihat lagi. Sio apa yang ciong dan segala macem, kan hitungannya banyak gitu ya. Jadi mau nikah aja hitung-hitungan. Dan zaman dulu nggak seperti kasus sekarang. Zaman dulu orang itu nurut banget, nurut sama hitungan, nurut sama orang tua, berbakti, dan nurut sama masyarakat dan hukum setempat. Moralitas manusia itu masih kuat. Sekarang udah dihitungin hari baik, udah diliatin, udah dicek semuanya bagus, everything is okay, CEO-nya cocok, tetap aja namanya pernikahan bisa cerai juga. Namanya pernikahan ribut juga. Ciong setiap hari, udah nggak pakai jam lagi, udah nggak pakai tanggalan lagi.
Ciongnya everyday. Artinya, yang dihitung-hitung bener apa nggak tuh? Bener hitungannya mah sesuai keadaan zaman jadul. Tapi kalau zaman sekarang, semua kembali lagi pada pikiran, kembali lagi pada pelakunya, kembali lagi pada manusianya. Jadi hitungannya bukannya salah, hitungannya benar. Tapi kitanya tidak bisa mengendalikan diri kita tidak bisa membuat kita menjadi lebih percaya diri, menyayangi, dan segala macam. Jadi dianggapnya ini sebagai, sudah biasa. Jadi salah juga ternyata yang udah dihitung-hitung bagus. Terus hitung apa lagi? Habis menikah, kalau mau pindah rumah, kalau mau lamaran juga tuh, lamar, tunangan, itu dihitung semua tuh ya. Ya itu urusan paket nikah lah, satu paket. Terus sekarang udah nikah nih, punya rumah. Mau masuk rumah, mau bangun rumah, itu harus dihitung. Arahnya kemana, feng shui-nya bagaimana. Nah, ini kehidupan orang Tionghoa ya, saya ngomongnya. Udah dihitung nih, udah bagus, dihitung, semuanya kondisinya dihitung. Besok-besok ada perubahan. Jalan di depan digusur. Terus tadinya jalannya kecil dilebarin, rumah kita kepotong sebelah. Tadinya udah dihitung pintunya semua segala bergeser lagi. Tiba-tiba di depan proyek jalan layang atau proyek apartemen. Kanan kiri rumahnya tinggi-tinggi, kita digepet. Feng shui berubah lagi. Jadi stres nggak tuh? Gara-gara kita sering hitung-hitungan. Stres. Nah, jadinya dikit berubah, dikit berubah, dikit berubah. Kenapa? Karena hidup adalah perubahan. Nggak ada hidup kita yang tidak berubah, yang stuck, yang bagus, yang kita mau, yang kita program. Nggak ada yang semulus yang kamu pikirkan. Kalau hidup ini banyak yang semulus yang kamu pikirkan, mah enak. Kita program aja, kita pikirin semua yang bagus-bagus, hidup kita mulus. Tapi nyatanya tidak demikian. Tuh, hidupnya, apalagi? Udah punya rumah, punya toko, usaha, tetap sama hitung-hitungan. Terakhir mati pun mau meninggal, dihitung juga. Kapan tanggal bagusnya ya suhu buat, untung nggak ada yang ngitung tanggal mati ya. Nggak ada yang ngitung, kapan tanggal mati saya, tanggal bagus saya untuk mati. Nggak ada tuh yang ngitung begitu. Jadinya semua orang ngitungnya tanggal bagus untuk kremasi, tanggal bagus untuk kubur. Nah, dilihat tanggalnya. Terus kuburannya juga mau ngadep kemana, mau kayak gimana. Ada satu kemarin saya baru pindahin kuburan. Nah, kita semua datang doain pindahin kuburan. Itu dulu bagus banget, tempatnya strategis banget. Jadi suaminya dikuburlah di situ. Lalu kan udah sekian lama nih, berlalu nih. Akhirnya istrinya udah sakit, dia pengen lihat juga tempat suaminya dikuburnya di mana. Diajaklah lagi masih sakit itu. Begitu dia lihat, wah, nggak nyaman, susah. Ini tempat ini udah tiba-tiba banyak pemukiman penduduk, terus juga dekat MCK, WC lah dekat di situ. Terus udah susah banget naiknya, pemandangannya nggak dapat pemandangan apa-apa. Karena setiap saat kuburan tuh selalu berubah loh, selalu penuh dan nggak ada tempat kosong. Artinya Hong Sui-mu juga berubah. Akhirnya pindahlah ke tempat yang bagus, yang paling mahal dan elit ya, you know. Akhirnya bener bagus, tempatnya keren. Tapi ngapain juga saya pikir-pikir ya. Namanya tempatnya bagus, pemandangannya bagus, tetap aja kuburan. Sepi kalau malam, nggak ada apa-apa. Paling kecuali malam nih kasih band gitu ya. Grup band mana yang mau tampil di kuburan juga. Ada nama band yang namanya sama. Tapi kalau disuruh pentas di situ juga nggak ada yang mau. Jadi itulah hidup. Jadi hidup itu dari lahir sampai mati dipikirin, dihitung-hitung, dan bikin pusing. Itulah kehidupan, benar nggak? Pusing kan mikirin hidupmu, apa mikirin hidup orang lain? Mikirin hidup kita sendiri aja pusing. Kita sok kepo, ngurusin orang lain, ngurusin macem-macem, dan yang kita aja nggak bisa diatur, kita aja nggak tahu apa yang akan terjadi besok, kita aja juga nggak tahu hidup kita nanti gimana, masih mau ngurusin orang lain. Siapa sih orang lainnya? Ya nggak jauh-jauh amat. Istri mikirin suami, suami mikirin istri, orang tua mikirin anak. Dikepoin tiap hari, ya kan?
suami belum pulang, kemana nih? Tanya terus diikutin, lama-lama suami beneran nggak pulang-pulang. Bukannya dia nggak nyaman, tapi ditanyain melulu. Ditanya, akhirnya beneran nggak pulang. Karena apa yang kamu pikirkan akan menjadi kenyataan. Ini kalau orang suka curigaan, cemburuan, terus juga prasangka gitu ya, suka berprasangka ya, itu kan negatif ya. Jadi pikiran negatif itu dipancarin terus setiap hari, setiap saat kita negatif terus. Dan ini akan balik kembali ke dalam diri kita berupa hal-hal yang negatif juga. Nah, kalau udah kayak gitu mau ngomong apa? Kenapa saya ditinggalin ya? Kenapa saya dikhianati? Kenapa saya bla 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 bla? Padahal dia nggak mikir. Yang dia lempar ke depan itu apa? Positif atau negatif? Yang dia lempar ke depan itu kebaikan atau prasangka yang tidak baik. Maka kenapa kita harus selalu berpikiran positif? Itu dia. Apa yang kita khawatirkan bisa jadi kenyataan. Apa yang kita takutkan bisa jadi kenyataan. Kenapa? Pikiran kita memprogram sendiri. Kita adalah sutradara yang paling hebat di dunia ini. Nah, karena pikiran adalah pelopor, pikiran pembentuk. Kita yang bikin ulah atau masalah buat diri sendiri. Tuh. Terus tadi ngomong apa lagi ya? Anak, mikirin anak. Tiap hari kita lupa sama kita sendiri aja. Sudahkah menjadi orang tua yang baik? Sudahkah menjadi orang tua yang betul-betul dikagumi sama anakmu, disayangi sama anakmu? Tapi kita malah mikirnya, anak saya ini udah benar atau belum? Anak saya ini sekolahnya bagus atau jelek? Kalau jelek dikata-katain, dasar anak tolol bego. Waduh, sumpah keluar doa orang tua itu adalah apa yang diucapkan loh. Jadi kalau ngasih ngata-ngatain anaknya bodoh tolol, itu anak bodoh beneran. Kenapa? Orang tuanya aja setuju dia bodoh dan tolol. Jadi masuk ke dalam alam bawah sadar dia, saya mah nggak pinter. Mama saya aja nggak pernah percaya saya ini pinter. Jadi bodoh lah dia. Dan Anda doain dengan sukses. Dasar males, kerjain cuma main mulu, nggak ngerti apa-apa. Ntar hidup susah lu. Wah, nyerocos tuh tanpa sengaja. Itu doa lu dari orang tua. Apalagi orang tuanya senang meditasi. Orang tuanya senang baca doa liamkeng atau kebaktian atau sering berdoa lah. Kalau keluar hal kata-kata yang negatif itu bisa jadi doa loh. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau mau doain orang, bilang kalau kita marah atau emosi bilang, semoga kamu cepat pinter, cepat kaya, sukses, bahagia. Mama nih marah, kamu ini begini, begini, begini. Makanya mama doain kamu sukses, kaya, raya, makmur, sentosa, rajin, jadi anak yang sopan, sopian, lain-lain gitu. Coba dibalik, jangan kata-katain yang negatif. Mungkin jadi doa dan bisa sukses, berhasil. Cuma kan nggak mungkin kalau kita lagi negatif, kita lagi emosi, kata-kata yang bagus keluar. Kenapa? Karena negatif akan mancing yang negatif, positif akan mancing yang positif. Begitu ceritanya. Nah, ini mikirin anak. Anak udah pada gede, udah pada nikah, masih mikirin lagi. Mikirin siapa? Cucu. Hidup kita nih nggak pernah beres dari mikirin orang lain. Cucu bagaimana, ini papanya kerja, istrinya mamanya juga kerja, anaknya kasihan. Ya udahlah kita pikirin cucu kita. Kita jagain cucu kita. Dulu semasa kita muda gedein anak. Anak udah gede, waktunya orang tua istirahat, santai, menikmati hidup, lebih ke arah apa ya, pelatihan diri. Ini pusing sama ngurusin cucu. Tapi orang tua sekarang seneng sih ya dikirimin cucu, dititipin cucu seneng. Kalau anaknya nggak punya cucu ditanya lagi, kok nikah udah lama belum punya anak sih? Mana kasih cucu dong? Padahal mereka berjuang tiap hari gitu ya, tapi belum dapet. Nah gimana? Dipikirin terus. Akhirnya mana cucu-cucu? Stres juga. Nikah nggak punya cucu, stres juga, pusing. Udah punya cucu, dititipin cucu. Jadi hidup manusia nggak ada yang benar kalau kita mikirin begini terus mah stres, kita tambah stres karena tidak ada relasi daripada semakin kita dewasa, semakin kita tua, semakin bahagia belum tentu.
Belum tentu. Kenapa? Sampai nanti udah tua pun kita kasih semua warisan ke anak-anak. Akhirnya nggak punya power lagi tuh orang tua. Karena pikirnya orang tua nggak mau pusing lah. Udah tua ya udah bagi-bagi semua. Jadi dari muda cari duit, cari uang, segala macam, keras, berjuang susah payah. Udah tuanya dia pikir mau bagi-bagi ke anak-anak, beres urusan dia. Ternyata persoalan juga tidak mudah begitu. Ketika orang tua udah nggak punya power, udah nggak punya uang sendiri, si anak, wah, udah deh, masing-masing karakternya keluar, sifat dasarnya keluar. Ada yang sayang mungkin, ada yang perhatian, ada yang malah tambah cuek. Kan yang penting urusan gue udah kelar. Sampai mau minta diantar ke dokter aja berobat, nggak ada waktu. Sopirnya buat nganterin anak, sopirnya buat begini, buat shopping, buat ke kantor, buat orang tua nggak punya sopir, nggak ada sopir. Mobilnya ada banyak, sopirnya nggak ada. Kasian juga ya orang tua begitu. Pengen makan enak, ya udah nggak bisa lagi, gigi udah pada copot, gitu kan. Mau makan enak gimana, mau ketemu sama anak yang lain. Kalau orang tuanya kangen sama anak si A, dia bilang yang di rumahnya dia, "Oh ya udah mama di rumah dia aja, lamaan kalau perlu ya." Nah, jadi kayak dilempar-lempar gitu. Nah, sedih kan orang tua. Jadi sampai kayak gitu aja orang tua nggak punya kebahagiaan. Ini kita ngomongnya dari karakter hitung-hitungan ya, karena dari muda hitung-hitungan. Nah, jadi saya ngomong dari tadi kenapa orang Tionghoa itu punya prinsip hitung-hitungan. Semua dihitung, semua ingin 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 ingin. Padahal dalam pandangan Buddhis terbalik, semakin kau inginkan, semakin jauh. Semakin ada keinginan, duka. Semakin ada ingin ini, ingin itu, seperti Doraemon. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Gak dikabulin, sedih, menderita. Jadi maunya apa? Jadi Sang Buddha katakan, tangxia. Apa itu tangxia? Tangxia, ini belum fangxia loh, baru tangxia. Tangxia itu living in this present moment. Saat ini. Makanya ada tulisan Mandarin tuh bagus. Saya nggak bisa nulis nien. Nah, nien, nien, nien. Kita tulis ya, nien. Nien ini kelihatan nggak? Nien, terbalik ya? Terbalik ya? Nggak bisa kebaca ya. Nien, tahu ya nien? Nien ini artinya apa? Ada dua nih. Yang atas itu cin. Cin tien. Cin hari ini, saat ini. Bawahnya adalah sin. Apa itu? Artinya hati. Jadi kalau orang bilang nien, 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 puang, tidak pernah bisa melupakan. Terus kalau kita bilang nien fo, itu berarti mengulang nama Buddha. Nien cing, baca sutra. Nien su, baca buku. Itu nien. Jadi karakter nien ini bagus. Artinya hati kita saat ini. Your heart in this present moment. Nah, itu dia tangxia. Jadi tangxia adalah ketika kita sadar saat ini, momen ini, detik ini, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu amati, apa yang kamu lakukan. Jadi nien ini selalu mengingatkan. Lalu Mahayana selalu bilang nien fo. Jadi setiap saat menyebut nama Buddha. Hatiku saat ini ada Buddha. Nah itu nien fo. Nah, nien ini mengajarkan kita untuk apa? Lihatlah saat ini, jangan terlalu banyak berhayal, besok kayak gimana, besok belum datang aja udah kita pikirin. Besok mau ketemu siapa, bajunya apa ya, terus pakai janjiannya di mana ya, semua dipikirin sampai detil. Tiba-tiba besok berubah, dapat telepon. Maaf ya, saya nggak jadi ketemu ya, ada urusan mendadak. Buset, mikirinnya udah semalam suntuk, udah kayak wayang aja semalam suntuk, akhirnya nggak jadi. Sakit hati. Itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Jadi dalam hidup ini banyak banget yang kalau kita nggak enjoy, kita nggak bisa menikmati momen-momen kita sekarang, waduh, yang ada hanyalah sakit hati, yang ada hanyalah bingung, yang ada hanyalah stres. Kenapa bisa begitu?
Karena kita terlalu merekayasa yang belum datang. Terus yang udah lalu, nian ini kan tadi hitungannya adalah saat ini, momen ini. Tapi kita selalu mikirin momen yang lalu, yang sudah berlalu, yang udah jadi kemarin, yang udah basi. Semua hal-hal yang sudah terjadi dalam hidup kita adalah sudah berlalu. Baru ngomong berlalu, udah berlalu. Baru ngomong besok, udah lewat, udah berlalu, ya kan? Ini adalah tidak ada yang bisa kita tahan saat ini. Saat saya ngomong titik, itu udah jadi kemarin. Saat ngomong sekarang, udah jadi kemarin. Wah, pokoknya baru kita begini, cepet banget dia berlalu. Tapi hidup kita lebih banyak mikirin masa lalunya dibanding mikirin masa sekarang. Dan kita lebih banyak merekayasa masa yang akan datang. Maka di Mayana ada pepatah yang paling sering terkenal. 过去信不可得，现在信不可得，未来信不可得. Apa artinya? Pukete lah. Nggak tahu tentang. Tidak bisa dipegang. Masa lalu, ngapain dipegang? Orang udah lalu, masa lalu udah basi, masa lalu udah jadi kenangan. Terus diingat-ingat terus. Dan yang diingat itu, apakah kenangan yang positif? Kalau yang diingat kenangan yang positif, good. Kenapa? Itu yang akan kita bawa nanti ke saat kita mau meninggal. Kenangan-kenangan yang positif, kenangan yang indah, kenangan yang bagus, kalau itu kita ingat, itu akan masuk surga. Itu hukumnya. Jadi hukumnya udah jelas. Pikiran terakhir menentukan saat mau meninggal, kita akan jadi apa. Nah, masalahnya, yang sering kita pikirin adalah hal-hal yang negatif. Yang masih kita pikirin adalah hal-hal yang sudah berlalu, yang menyebabkan kita sedih, sakit hati, menderita, selalu terngiang, dendam, nggak bisa dilupakan, luka batin, apapun itu sampah-sampah yang ada dalam diri kita, malah kita kumpulin, dikoleksi, disimpan dalam kotak, dinamain, dipitain. Wah, dapat perhatian penuh sama kita. Tapi kenangan-kenangan yang baik, kenangan positif berlewat gitu aja. Kadang-kadang nggak kita kumpulin, kadang-kadang juga nggak kita simpan, malah tercecer di mana-mana. Berbeda dengan kenangan-kenangan yang menyakitkan, kenangan-kenangan yang tidak bermanfaat, kenangan-kenangan yang bikin kita tambah stres. Itu malah disimpan, dijagain, digembok, dipitain. Nah, jadi kita mengabaikan mutiara yang berhamparan di luar, malah ngumpulin sampah-sampah di dalam hati kita, di dalam kotak kesadaran kita. Karena gudang kesadaran kita ini tampungannya luas banget, tanpa batas. Jadi bisa ditampung sebanyak-banyaknya. Tapi yang ditampung, yang disimpan adalah yang negatif. Jadi salah siapa kalau hidup Anda kemudian banyak masalah? Salah siapa kalau hidup Anda tidak bahagia? Cobalah, kata seorang guru, anak-anak, besok kamu bawa kentang ya di dalam kantong plastik kresek ya. Nah, kita bawa di dalam tas kamu. Kentangnya harus isi 5 kilo. Kentang 5 kilo. Anak kecil bawa tas 5 kilo lumayan berat ya. Atau 10 kilo lah, tambah berat gitu ya. Terus gurunya kasih tahu begitu. Orang tuanya bingung. Apain nih guru? Kurang kerjaan amat. Anak gue suruh bawa kentang kemana-mana. Suruh bawa kentang ke sekolah. Udah sampai sekolah, gurunya cuma bilang gini. Anak-anak, selama 10 hari ini, kentangnya jangan dikeluarin dari tas ya. Terus kita bawa-bawa. Kalau orang dulu kan digendong tasnya ya. Kalau sekarang sih suster. Pakai koper lagi. Sekolah pakai koper. Kayak mau kayak mau ke hotel aja. Atau kayak mau tamasya. Anak sekarang sekolah pakai koper. Kalau dulu kan pakai tas gamblok itu ya, tas ransel. Jadi jangan dibuka ya kentangnya ya, terus sampai seminggu itu dibawa terus. Kamu pergi kemanapun taruh terus. Nah, anak-anak itu ya lakukan apa kata gurunya. Sehari, 2 hari. Berat nggak bawa beban 10 kilo di tas? Kalau kurang berat tambahinlah 20 kilo. Kentang 20 kilo. Bawa aja terus, digandeng terus kemana-mana. Masih nggak ada masalah. Itu adalah fisik. Nggak ada masalah. Lama-lama, 5 hari, 6 hari, 7 hari, kan lembab dia di dalam kantong plastik. Udah lembab di dalam kantong plastik, kena panas.
Hujan-kehujanan kali ya. Hujanan nggak, kalau tasnya nggak rembes sih nggak apa-apa. Dia lembab, dingin. Akhirnya seminggu masih bagus. Tapi udah keluar akar kali ya. Keluar akar nggak ya? Atau udah busuk belum ya? Saya nggak tahu deh kalau seminggu. Coba aja Gi, ya. Bawa kentang 10 kilo seminggu. Nah, kalau dia terus di dalam plastik kan lembab, dia biasanya udah mulai itu tuh, udah mulai pol-polan lan, apa namanya, udah mulai bercair, penyek bahasanya. Coba tambah lagi seminggu, wah ditambah lagi seminggu, tambah lagi seminggu, akhirnya sebulan. Belum nyampe sebulan anak-anak udah teriak semua, "Bu, bau Bu, bau Bu, bau, ini katanya berat, bau, berair lagi, ih tumbuh muncul belalat, belatung, segala macam ya." Terus si ibunya bilang, "Nah anak-anak, itu kamu baru bawa kentang. Bawa kentang tiap hari, kamu bawa kadang-kadang juga tidur ditinggal, sampai rumah ditinggal. Pokoknya itu nggak selamanya kamu panggul kan. Nah, tapi bayangin, sampah di hatimu karena kemarahan, kekesalan, sakit hati, dendam, kebencian, tiap hari kamu bawa kemana-mana. Bebannya berat, dan itu hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang bisa membawa kita marah, hal-hal yang bisa membawa kita sedih, hal-hal yang bisa membawa kita nangis. Kamu bawa terus seumur hidup kamu. Apa nggak bau itu kayak kentang? Beda halal kalau yang menyenangkan, yang harum, yang wangi, yang semerbak, kenangan-kenangan indah. Kalau kamu bawa terus nggak ada masalah. Tapi semua yang jelek-jelek, yang negatif, yang udah dikatakan sampah batin, kamu bawa terus. Terus kamu rangkul-rangkul, tidur juga bersama dia, diingat terus. Nggak bau ya? Bau ternyata suhu. Nah, tapi emang nggak bau sih. Karena dia tidak kecium. Tapi kalau kita mengatakan itu sampah, analogi aja udah jelas sampah, ya pasti akan bau. Nah, kan begitu ceritanya. Jadinya hidup kita mau enteng, mau berat, mau bahagia, mau tidak bahagia, bukan urusan saya, bukan urusan orang lain, tapi urusan diri kita sendiri. Kalau soal saya yang tahu tentang diri saya. Saya yang tahu tentang, kesalahan saya, kebaikan saya. Saya nih, saya. Kan udah melatih diri ceritanya. Padahal mah sama aja, ada masalah juga tetaplah. Biksu pun manusia. Tapi kalau orang awam biasa gitu nggak ngerti Buddha Dharma, nah dia gimana? Ninggalin yang jelek, pengalaman hidup yang tidak bermanfaat, makna hidup saya nggak ada. Tiap hari gitu-gitu terus, orang tua nyebelin banget, keluarga begini, masalah datang terus, tidak berhenti-berhenti. Kalau hidup nggak mau ada masalah, ya tunggu sampai nanti nggak hidup lagi. Nah itu baru benar. Ketika kita mati, tergeletak di peti mati, terus diem, tenang. Katanya tenang tuh, katanya tenang, katanya. Tapi survei membuktikan, tetot, ternyata udah mati pun nggak tenang. Udah dikubur, masih mau digusur. Udah dikubur, tiba-tiba ada aja hujan kehujanan, dinginan, terus dia ngarepin saudaranya pada datang, ternyata udah pindah-pindah agama, cengbeng pun kagak dibesuk, kuburan nggak ada yang ngurus, tinggi, ilalang, belalang, sampai udah nggak tahu lagi kuburannya ada di mana. Udah mati pun bermasalah. Terus ada juga yang jadi kesepian, apalagi nggak pernah disembayangin, lapar kelaparan. Nah, ini adalah karena kemelekatan, ya, jelas ya. Jadi, udah 1 jam. Jadi hidup kita banyak masalah, penuh masalah, dan akan selalu bermasalah. Kalau kitanya bermasalah. Tapi hidup kita akan bahagia, terus bahagia, dan selamanya bahagia kalau kita menanamkan bahwa saya mau bahagia. Saya mau mikirnya positif, saya mau nyimpennya yang bagus-bagus, saya mau mengolahnya hati saya yang penuh dengan kebahagiaan. Oke, ada satu cerita nih. Di tahun 1930-an ya, ada yang namanya Biku Titian. Biku Titian ini adalah seorang biku terpelajar yang banyak banget penganalisaannya, dia banyak baca kitab suci, banyak menulis, mengulas, membahas. Jadi scholar lah bahasanya.
Karena nggak semua biksu itu kan scholar. Banyak kan ada yang cuma sembahyang doang, ada yang dia hanya fokus di meditasi, ada yang fokus di nienfo. Tapi itu semua ada pelatihan diri ya. Mau sembahyang kayak, mau nienfo kayak, mau apa. Itu kan banyak pintu masuk ke kesempurnaan dalam pembelajaran. Nah, yang ini scholar, hanya ngamatin, belajar, dan apa segala macam, skrip, naskah, dan sutra. Jadi biku ini punya teman dekat dari masih kecil. Saat dia berumur 40 tahun, kan kalau di Cungko jadi biksu itu dari kecil sih, banyakan rata-rata. Saat dia 40 tahun berarti dia udah 40 wasa. Enggak, 30 wasaan lah. Kalau dia dari kecil. Nah, teman dekatnya ini hidupnya memang susah. Beda sama si biksu ya, keluarganya dari latar belakang beda. Jadi keluarganya cuma nambel panci, kerjaannya solder, tahu tukang solder tuh. Yang dulu sih masih ada tuh, tukang solder keliling rumah tuh yang pakai cetek gitu, solder, kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Jadi tukang solder bahasanya. Nah, tambal panci lah gitu ya, tambal panci. Kalau sekarang kan panci nggak usah ditambal, buang, beli baru. Nah, dulu kan, sayang banget, zaman dulu kompor aja sampai hitam, panci pantatnya sampai hitam, kalau nggak hitam bukan panci katanya. Dipegang aja cemong gitu katanya. Jadinya orang bilang, dia cuma nambal panci. Jadi tiap hari kerjaannya gitu terus, ada beban berat, dia yang disuruh mikul, dia disuruh apa segala macam. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar, karena dia nggak bisa dapetin rezeki yang baik. Jadi dia cari teman seperguruan, teman masa kecilnya. Udah ke wihara dia. Dia bilang, "Fase, saya mau jadi biksu aja. Izinkan saya tinggal di wihara." "Apa motivasi kamu?" "Oh, lihat saya ngomongnya pakai bahasa suhu lah ya. Lihat suhu enak, wah hidupnya bahagia, nyaman, nggak pernah ada beban, terus kemudian dilayani, terus hidupnya juga bahagia, kayaknya udah nggak ada masalah lagi. Jadi saya lihat jadi biksu itu enak ya. Nah, bisa bahagia banget gitu. Dilayanin, mau apa ada, kalau hidup saya susah, dari dulu nggak ada kemajuan. Nah, si biksu Tien ini dengar dengar ceritanya, waduh motifnya udah beda ini. Motifnya jadi biku mau enak. Tuh. Kalau dia motifnya mau melatih diri, no problem. Tapi ini motifnya mau numpang hidup enak. Mana usianya udah tua. Jadi kan pemikiran begini, makanya anak-anak muda kalau mau jadi biku, ayo mumpung masih muda. Kalau udah tua, ini pemikirannya seperti ini. Biksu Tien ini memikirkan, kalau udah tua jadi biksu bukan nggak bagus sih, boleh lah. Tapi gimana? Disuruh ngapal sutra kagak bisa. Disuruh ceramah nggak mau, nggak bisa juga kadang-kadang. Terus disuruh niencing nggak bisa berjam-jam. Apalagi ada namaskara berdiri begini gitu kan. Nah, itu capek, encok, pegelinu. Disuruh apa, udah susah. Jadi nggak bisa lagi kayak orang normal gitu ya. Jadi gimana? Malahan ada banyak penyakit. Nanti wihara yang ngerawat, wihara yang ngurusin. Wah, repot juga kalau orang udah ada umur cuci ya. Belum lagi ya, bukan masalah itunya, pici. Picinya kalau udah berumur itu suka-suka dia kan, mau marah, temperamen. Jadi karena dia pikir udah senior, terus pakai jubah, wah harus semua orang salah lihat, ini biku Mahatera, ini biku Changlao. Jadi pada salah hormat gitu ya. Maksudnya memang menghormat pada patut yang dihormat, tapi pikirnya ini adalah Changlao. Padahal baru kemarin ditabis gitu kan. Kadang-kadang ada mispersepsi, dia jadi bisa numbuh kesombongan loh. Nah, numbuh sombong. Jadi banyak pertimbangan tidak menerima anggota sangga saat usia-usia tua. Terus kemudian Biku Tien ini memutuskan, ya udahlah karena dia niat banget sampai dia nggak mau pulang, sampai dia izinkan apapun yang terjadi, diizinkan atau tidak diizinkan, saya tinggal di sini. Katanya minta izin, sama minta izin kan kalau nggak dikasih ya udah. Kalau nekat mah diizinin atau nggak diizinin saya tinggal di sini, ya itu nggak ada pilihan, namanya maksa ya. Nah maksa, ya udahlah bohwat, udah bohwat, diizinkan lah. Oke, kamu boleh jadi anggota sangga, tapi syaratnya nggak boleh ngeluh, nggak boleh komplain,
dan tidak boleh ke mana-mana. Siap? Siap. Wah, hidup dia memang udah susah, rumah juga nggak gitu bagus. Terus tiap hari kerjanya keras. Nah ini walaupun dikasih wihara yang kecil, wihara yang di pedalaman yang agak susah orang temuin dan nggak gitu bagus, tapi lebih bagus dari rumah dia, lebih gede, lebih tenang, lebih damai. Jadi nggak kemana-mana pun is okay. Dan diutuslah satu nenek-nenek yang tiap hari kasih makanan ke dia atau beberapa umat yang mau dana makanan. Syaratnya dia cuma nggak ngapa-ngapain loh, nggak disuruh baca sutra, nggak disuruh analisa sutra, nggak disuruh apapun, pokoknya syaratnya cuma nienfo doang. Setiap hari Om Mitofo, Om Mitofo, Namo Om Mitofo. Tiap hari cuma Namo Om Mitofo, Namo Om Mitofo. Lagi kerja Namo Om Mitofo, bersihin rumah Namo Om Mitofo. Pokoknya terus-terusan apapun yang dilakukan dalam setiap momen Namo Om Mitofo. Cuma itu doang tugasnya, nggak berat, gampang. Dia lewatin 10 tahun begitu. Ada umat yang datang, ya boleh dijamu, terus kemudian ngomong. Tapi selama ngomong dia terus Amitofo, Amitofo, Amitofo. Akhirnya umat yang datang juga ikut-ikutan Amitofo, Amitofo, Amitofo. Ada umat yang sabar, ada umat yang nggak sabar. Yang umat nggak sabar, dia datang pengen ngajak ngobrol, terus-terusan Amitofo, Amitofo, Amitofo. Ini gue pengen ngomong, nggak pengen ngomongnya. Hari Amitofo, Amitofo. Akhirnya pulang, nggak datang lagi. Ada umat yang ngerti Amitofo, Amitofo, Amitofo. Umatnya terus-terusan Amitofo. Umatnya juga jadi ikut-ikutan Amitofo, Amitofo, Amitofo. 2 orang Amitofo, 3 orang Amitofo, 4 orang Amitofo. Akhirnya semua jadi pada nienfo. Kekuatan itu dilakukan terus-menerus tiap hari sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun. Suatu saat berarti umur dia sekitar udah 60 tahun. Suatu saat dia ngomong lagi sama si nenek, "Nek, besok nggak usah datang ya. Nggak perlu lagi bawain saya makanan." Tapi si nenek tahu sebelum biksu ini ngomong, biksu ini pergi keluar temuin saudaranya, saudara yang masih hidup. Jadi dia ada turun gunung. Dia ada turun gunung, dia ada nemuin keluarganya. Si nenek tahu. Jadi si nenek berpikir, wah, biku ini 10 tahun udah melatih diri di sini, terus sekarang gara-gara ketemu saudaranya. Nah ini pikiran ya, pikiran manusia nih yang kepo nih, yang julid. Gara-gara ketemu saudaranya nih, kayaknya terpengaruh, mungkin mau lepas jubah, atau mau pulang ke rumah saudaranya, atau mau diajak makan ke restoran, pokoknya dia bilang, besok udah jangan kasih dia makanan lagi. Jadi artinya dia udah nggak mau makan makanan si nenek. Kan kadang-kadang orang pamrih ya, bukan berdana itu tanpa pamrih, tapi berdana, nih makanan gua, nih suneng syu gendut, gara-gara gua tiap hari masakin, masakannya enak-enak gitu ya. Wah itu pamrih tuh, udah ngasih tapi pakai pamrih gitu ya. Nah banyak orang berharap begitu. Kadang-kadang juga ada banyak di wihara-wihara kita lihat makanan begitu banyak dalam satu meja, terus Bante yang mau makan apa diliatin. Ih makanan kita nggak disentuh. Pikiran negatif tuh yang disentuh ini, oh bantainya doyan ini, besok semua orang doyan sambel, bantainya doyan sambel, semua dananya dana sambel, kagak ada lauk pauknya, kan nggak lucu ya. Jadi jangan begitulah, namanya udah dana, niat kita dana, terserah mau dimakan apa enggak. Masa 100 orang kasih makanan 100 ya kudu diambilin 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, ya penuh lah ya. Nah, jadi jangan pernah berharap macam-macam kalau mau berdana. Terus si nenek ini juga pikirnya nih negatif. Dipikirnya, waduh udah ketemu saudaranya nih. Kayaknya dia bakal lepas jubah atau udah nggak tahan atau dia udah nggak suka lagi tinggal di sini. Jadi akhirnya si nenek itu lapor ke gurunya. Lapor ke gurunya. Gurunya ketawa-tawa aja. Ya sudah nggak apa-apa, kan bagus. Kamu nggak perlu masak, nggak perlu repot bawain makanan. Dia mau kayak gimana ya pasti dia sudah memikirkan yang terbaik buat dia. Yang jelas 10 tahun ini dia sudah bagus. Melatih diri sendiri, dia kuat, nggak kemana-mana. Nah, pikirlah positif. Nah, itu bedanya orang positif sama bedanya orang negatif ya. Yang positif mah enteng banget jawabnya. Yang negatif mah, waduh, rekayasanya jangan-jangan ketemu cewek nih di kota nih. Nah, nanti bentar mau nikah nih. Padahal umurnya udah tua ya. Mana tahu. Nah, terus akhirnya besokannya si nenek kepo. Nah ini sifat manusia kan kepo ya. Dia tengoklah itu si biksu diketok,
nggak ada suara. Akhirnya dia dorong, karena pintunya nggak kekunci, karena udah tua lapuk, pintu kayu kan, nggak kekunci. Didorong, begitu didorong, dilihat sepi, nggak ada orang. Dia masuk lagi ke bagian altar di belakang, biksunya lagi berdiri ngadep tembok. Biksunya lagi berdiri ngadep tembok, ambil pegang tasbih, berdiri, pegang tasbih. Terus si nenek panggil, suhu, 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 nggak ada jawaban. Suhu, suhu. Begitu dia lihat depannya, ternyata si biksunya udah diem, senyum, diem, nggak bergerak, udah meninggal, nggak ada nafas, meninggal dalam posisi berdiri pegang tasbih. Wah, si nenek ini buru-buru kabur dong, lari, ngadep sama gurunya, bilang, ini muridmu sudah meninggal dalam keadaan berdiri, meninggal berdiri. Jadi orang dulu tuh keren-keren loh meninggalnya. Berdiri, ada yang lagi nyangkul, kan biksu kan ada bercocok tanam ya. Ada yang lagi nyangkul, ada yang lagi meditasi, ada yang lagi tidur, ada yang lagi ketawa. Nah, saya sih lagi mau ceramah aja. Lagi ceramah meninggal gitu kan. Iya, seru kali ya. Kita umat-umatnya, suhu, apa kabar? Su. Lagi ketawa, jalan deh. Kan enak tuh ya, jantung itu biasanya. Jangan stroke, amit-amit. Ya udah. Jadinya gurunya buru-buru datang dan dia lihat memang sudah meninggal dalam keadaan berdiri. Dan apa yang dikatakan dia ke saudaranya. Jadi kan ditanya dong, karena gurunya tahu dia pulang kan. Kata nenek itu kan dia bilang pulang ke saudaranya. Ditanya ke saudaranya cuma pesan begini. Guru, ini ada satu surat. Dia bilang, kalau seandainya saya sudah tidak ada, terima kasih dalam hidup ini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melatih diri. Ada perbedaan yang mendasar antara hidup di luar yang udah susah dengan hidup di sini susah tetapi terus melatih nama Amitabha. Awal-awalnya hati saya bergejolak, awal-awalnya saya nggak bisa terima, awal-awalnya tapi lama-lama apa yang susah cuma nyebut nama Buddha, apa yang susah nggak harus cari uang, nggak harus bongkar-bongkar macam-macam yang di luaran fana, kilesa dan segala macam terus-terusan ada di luaran sana. Hidup saya malah enak. Akhirnya saya menikmati setiap detik dalam hidup saya dalam nama Buddha. Dan saya sudah tahu kapan saya harus meninggal. Dan ketika guru baca surat ini, mungkin saya sudah berangkat duluan. Jadi tolong dikremasikan. Dan mungkin saya meninggal dengan cara berdiri. Udah ditulis meninggal dengan cara berdiri. Ini hanya menunjukkan bahwa kekuatan tekad saya berdiri di atas teratai. Dan saya siap menghadap Buddha Amitabha. Wow. Tekad. Luar biasa. Jadi, jangan pernah menganggap orang bodoh, orang miskin, orang susah, orang tua yang nggak bisa begini, nggak bisa begitu, cuma nianfo doang. Makanya kan ada cerita tentang Sudipantaka. Sudipantaka liatin kain putih gitu, noda. Ada cerita yang sauti, nyapu hati. Tiap hari disebutin kata-kata itu, mantra itu. Nyapu hati. Sauti, gitu ya. Akhirnya dia terbebaskan dan mencapai arahat. Kenapa? Saat Anda sudah menerima hidupmu, saat Anda sudah mengetahui makna hidupmu, saat Anda sudah komitmen dengan hidupmu, saat Anda sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, hidup di momen ini dan setiap momen, maka kebahagiaan akan menjadi milikmu. Tapi itu kan orang yang udah jadi suhu, yang udah jadi biksu suhu. Kalau saya kan orang biasa, umat biasa, mana bisa latihan tiap hari nianfo Amitabha, nggak ngapa-ngapain. Dapur kering dong, kagak ngebul. Nah, sekarang dapur sekarang mah kering semua, nggak ada yang masak di dapur, semuanya go grab, semuanya gojek, go food, ya kan? Jarang tuh yang masak di dapur sekarang, paling masak air. Air pun ada dispenser. Itu jarang, dapurnya kering semua sekarang. Jadinya saya harus kerja suhu, saya harus nyari uang suhu. Ya itu cerita zaman dulu. Kan saya bilang zaman dulu. Jadi kalau zaman sekarang bagaimana? Zaman sekarang adalah dimanapun Anda berada,
Kondisi apapun Anda berada, terimalah kenyataan hidupmu. Lalu kemudian carilah makna hidupmu. Gimana nyarinya? Memaknainya seperti apa? Ya kalau Anda sebagai guru, wah ada Ibu Selina. Bu guru, kepala sekolah ya sekarang. Ibu guru, ya Anda sebagai guru, jadilah guru yang baik. Berikanlah vibrasi yang positif kepada anak-anak, pada murid-murid. Semangati murid-murid biar demen belajar, bukannya dipaksa belajar. Tapi gimana kesadaran mereka? Kasih contoh cerita-cerita dari orang yang sukses karena belajar atau apa. Dan memang sebenarnya saya jujur ya, kita belajar dari kecil sampai gede nggak bermanfaat buat jadi biksu mah. Ngapalin fisika, kimia, geografi, semuanya. Dihafalin mati-matian, ujian harus ujian. Udah jadi biksu kalau keluar tuh. Tapi minimal tahulah pulau-pulau ada di mana. Terus ada gaya-gaya hukum, energi, dan segala macam tahu. Gitu ya. Tapi ya itu, artinya jadi kasih motivasi anak-anak itu, sekolah itu bukan untuk pintar, bukan untuk jadi ranking 1, bukan untuk nilai bagus. Tetapi di sekolah itu menumbuhkan bagaimana kita bisa menjadi moral yang baik, bertanggung jawab pada hidupmu sendiri. Jadi anak yang baik, anak yang benar, dan konsentrasinya bagus, sehingga berapapun nilaimu, kalau kamu konsentrasinya bagus, semangat belajarnya bagus, pasti menghafalnya juga bagus. Dan kemudian kalau orang yang udah biasa konsentrasi, pasti dikasih jalan. Malam lupa belajar, tiba-tiba ujiannya kagak keluar yang nggak dipelajarin. Suka kesel kan? Ada loh, bener loh. Ini kejadian dalam hidup saya. Lupa belajar, maksudnya jam 4 mau bangun, mau ngafal. Ujungnya ketiduran bablas. Ketiduran bablas, dan akhirnya benar-benar nggak belajar. Pada saat ujian, yang keluar adalah yang kagak ada di buku. Untung, beruntung yang pakai logika nalar dan karangan. Itu saya happy banget tuh, bener-bener. Poppy Peng An namanya. Namanya blessing. Tapi ada juga, kayak dulu kuliah di Untar, itu hoki juga, namanya hoki. Jadi kadang-kadang perbuatan baik itu bisa mengcover kita anytime, anywhere. Jadi saya udah ngafal, kan banyak hafalan. Saya paling nggak suka ngafal sebenarnya. Saya lebih suka hitung-hitungan. Tapi sekarang hitung-hitungan saya hancur. Jadi ngafal tuh nggak enak. Saya diharusin ngafal. Dan di momen-momen terakhir perjalanan dari Tangerang mau ke Untar dulu, jadi suka naik bis ya. Nah di bis itulah baru buka buku. Biasanya yang dikasih kotak, itu kan yang penting-penting. Nah itu yang saya baca. Jadi itu saya hafalin. Di bis ngafalnya. Terus kadang-kadang terakhir suka jamsi. Jadi buka buku, sampai halaman berarti berapa, itu saya hafalin. Iya, jamsi pakai buku. Jadi buka, berhenti, ya itu saya hafalin. Di mana saya ngelihat ke situ, saya hafalin. Keluar loh, 60%. Lumayan kan, nilainya udah 60. Itu hoki, nggak semua orang bisa begitu. Tergantung kebaikanmu menuntun siapa, dan kadang-kadang dewa juga iseng. Karena kita baik, dia juga mau bantu kita kan. Nah, ditunjukin. Berhenti dia. Baca, dia baca. Ya. Tapi itu kan nggak semua orang begitu. Nah, ya. Jadi tetap harus belajar. Jangan ikutin saya. Saya mau males. Teman saya juga gitu dulu di Beijing. Nah, dulu di Beijing teman saya nggak pernah belajar loh. Bingung, main mulu, makan mulu, pokoknya happy lah hidupnya. Tapi kalau ujian, nilainya bagus dan dia dapat beasiswa. Kenapa? Ngapain lu belajar lagi? Waktu di sekolah, guru nerangin, di situ pahami baik-baik, tenang, konsentrasi, rekam. Ternyata daya rekam dia yang kuat. Daya rekam kuat, dia enak. Di sekolah tinggal konsen, dengerin, liatin, udah paham. Iya, paham. Udah. Lalu kita kan harus diulang lagi. Waktu saya di Taiwan, belajar bahasa Mandarin. Waduh, itu tulis-tulis salin, tulis salin, tulis salin. Kertas kosong, kertas di tong sampah, semuanya coret-coret buang, coret-coret buang. Hafalin terus. Orang lain belajar 1 kali, saya 10 kali. Tuh. Ujian nilainya 90, 100. Udah. Tapi habis ujian, lupa. Kosong adalah isi. Harus dikosongin. Nah, kenapa? Besok ada ujian yang lain. Jadi memori ingatan semua yang udah berlalu, hapus, erase, ganti lagi yang baru. Gitu.
Makanya jadi kadang-kadang lucu ya, sekolah itu cuma buat kita supaya dapetin nilai bagus. Jadi ambisi kita di situ. Saya nggak boleh jelek nilainya, saya nggak boleh maluin orang tua, saya nggak boleh kalah. Wah, ini udah mulai egonya tinggi nih. Saya nggak mau kalah, nggak boleh kalah, nggak boleh gagal. Ya bagus sih, ada motivasi. Oke, sampai di sini. Sudah cukup, saya ngomong sendirian, ngelihat sendirian, nonton diri sendiri, seru sendiri, yang lain pada diem, membisu. Oke lah, Ya, silakan. sangat luar biasa Suhu ya. Suhu, bersedia untuk sesi tanya jawab, Suhu? Kalau nggak bersedia gimana? Ya, kembali lagi lah kepada Suhu. Udah Gimana kasihan. Suhu? Ada nih yang Oke. ada yang mau bertanya, Suhu? Ya, Oke, jadi kita masuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Kami persilakan dulu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Klik saja raise hand, nanti akan itu ya kita sambungkan mikrofonnya. Apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? oh nggak ada. Oke, secara langsung sepertinya belum ada nih Suhu. Oke Suhu, ini sudah ada 2 pertanyaan tertulis yang masuk. Yang pertama dari Facebook nih Suhu. Saya bacakan Facebook. ya Suhu ya. Ini live ya? Live Live di Suhu. Facebook, di YouTube Ya ya? Suhu, live. Oke. Pertanyaan pertama nih Suhu. Pertama ya, gimana solusi menghilangkan bau busuk yang ada di hati itu Suhu caranya? Kalau orang itu sakitin kita, terus-menerus gimana Suhu? Aduh, gimana ya? Rexona nggak mempan. Semprotan juga nggak mempan. Jadi gimana ya busuk di hati? Kalau nggak kecium, amin lah. Bagus lah. Tapi kalau busuk di hati itu sebenarnya kan arahnya luka batin, luka hati, nggak bisa melupakan, nggak bisa nggak bisa membuang mau sampah-sampah itu, masih terus keingetan terus. Padahal semua orang udah tahu, jawabannya juga anak kecil juga tahu. Kalau kamu menyimpan yang bau-bau, menyimpan kotoran, menyimpan yang busuk-busuk, boleh nggak? Boleh nggak? Seneng nggak? Happy nggak? Kalau nggak ada yang jawab, jadi jawab sendiri. Enggak Suhu. Nggak ada lah orang yang mau nyimpen yang bau-bau, nggak ada ya orang yang mau menerima yang busuk-busuk. Kita udah tahu jawabannya itu di situ, udah tahu. Tapi kenapa kita tanya lagi? Karena pada dasarnya manusia senang nyimpen. Dia udah tahu itu menyakitkan, tapi dia terus. Dia udah tahu itu tidak menyenangkan, tidak bermanfaat, dilakukan terus. Dia udah tahu itu salah, dipegang terus. Ya itulah, karena kita nggak mau berubah dan kita nggak siap menerima perubahan. Padahal ya kalau dia lepasin, kebahagiaan itu akan melipat ganda loh. Kalau dia lepasin semua yang dia takutkan, kekhawatiran, dan dia lepasin semua penderitaan dia, rasa plong itu ada, dan itu real, itu nyata. Bahagia yang sejati itu adalah bahagia yang ketika kamu melepaskan. Ketika kamu siap melepaskan, ketika kamu betul-betul merelakan, bahagia loh. Tapi kan orang, kalau saya melepaskan berarti bukan milikku, bukan punyaku, bukan musuhku, bukan juga hidupku. Kayaknya bukan gua banget. Nah inilah jadinya kita jadi menderita. Orang nyakitin kita sebodoh amat, urusan orang, bukan urusan kita kok. Tapi kenapa kita jadi sakit, kenapa kita jadi sedih, kenapa kita nggak bisa melupakan? Karena kita melekat sama rasa sakit itu. Coba dicontoh, ditampar aja sama orang. Oh, sakit. Sakitnya udah hilang sebetulnya. Sakitnya cuma sebentar. Tapi pindah ke sini. Sakitnya tuh di sini. Kan pindah kan? Padahal sakitnya tuh di sini. Dan itu udah hilang, udah lewat. Kenapa pindah ke sini? Siapa yang pindahin? Gak ada yang nyuruh pindahin. Aduh, sakit banget suku. Besok masih ingat, lusa masih ingat, minggu depan masih ingat, tahun depan masih ingat, sampai mau mati masih ingat. Tamparannya sekali doang, udah lama, tapi yang nampar itu orang yang kita sayangin,
yang kita benci, apalagi orang yang benci kita, misalnya, waduh, keingetan terus. Ya itu. Masa kita ingat-ingat terus selama umur kita berlangsung, dan kita tidak mau merelakan, tidak mau melepaskan, karena kita anggap ini adalah barang yang sangat penting. Yang penting itu permata, halo, permata, permata, bukan sampah. Permatanya dibuang-buang, kenangan-kenangan yang bagus, yang bermanfaat dibuang-buang, nggak diingat, nggak dikumpulin. Sedangkan yang kita kumpulin daun-daun bekas, daun-daun sampah kita kumpulin, sampah-sampah bekas kita kumpulin. Mending sampah daur ulang. Sampahnya nggak bisa didaur ulang, kita kumpulin. Permatanya kita lempar-lemparin, buang-buang. Salah ya. Harusnya yang dikumpulin itu yang permata, yang indah-indah, yang bagus, yang bermanfaat bagi hidup. Masalah dia benci sama Anda, itu urusan dia. Nanti yang menderita juga dia, yang dihukum juga dia. Jangan buat gara-gara dia, kita jadi dendam. Jangan buat gara-gara dia, kita yang jadi dihukum. Kan logikanya begitu. Masa orang berbuat salah, orang berbuat jahat, terus kemudian karena dia nyangkut-nyangkutin kita, kita juga jadi ikutan jahat, ikutan nemenin dia dua-duaan di penjara. Yang berbuat jahat kan dia. Masa kita jadi dua-dua di penjara? Ya enggak lah. Sambuddha katakan, kalau kamu dikasih kado sama orang, tapi kamu nggak terima, maaf ya, saya tidak terima kado, angpau aja. Enggak lah. Misalnya kayak gitu. Orang kasih kado, tapi kamu nggak terima. Kadonya balik kemana? Terus dijawablah sama Brahmana. Ya tentu balik lagi kepada yang memberikan dong. Dan kita memberikan tapi ditolak. Tapi balik lagi kepada yang memberikan. Nah, sama. Orang benci kita, orang marahin kita, orang ngapain kita, nyakitin kita nggak terima. Jadi yang nerima siapa? Ya dia. Kita ngeludah. Kalau ngeludah ke bawah, nggak apa-apa. Kalau ngeludah lurus, juga menyakiti orang. Kalau ngeludah ke atas, balik lagi ke siapa? Ke yang meludah. Jadi dulu pernah ada cerita di Beijing ya. Di Beijing itu kalau naik taksi jangan pernah buka jendela. Pantangan. Karena supir taksinya suka ngeludah tuh. Cuy gitu kan. Kalau kita buka jendela, nyik balik ke kita. Gitu. Itu ceritanya orang meludah kena angin, balik lagi ke dia sih bagus. Kalau balik lagi kena orang lain, salah sasaran. Kita dimarahin orang, kita marahin lagi, tapi bukan dia, orang lain. Kayak contoh, di kantor ada masalah, kemudian bosnya marahin dia, suaminya pulang dengan kesel, dengan marah, dengan emosi, perasaan tidak menyenangkan, baru buka pintu, ada anjing, anjingnya ditendang. Nah, anjingnya ditendang, nggak ada salah apa-apa tuh si anjing ditendang. Terus anjingnya dalam hati bilang begini, waduh, bos gua kok tumpen nendang-nendang. Ntar siapa nih yang pulang? Gua gigit, kata dia gitu. Siapa yang keluar rumah, gua gigit. Di rumah, banting pintu. Anaknya bilang, papa, papa, temenin dong main. Dibentak, dimarahin, mungkin dipukul juga. Nah, anaknya sedih, masuk kamar, nangis-nangis. Terus kemudian dia nangis-nangis, mamanya datang, kenapa kamu nangis? Itu mau gini, 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 gini. Terus mamanya balik lagi marahin papanya. Kamu kenapa marahin anakku kita, gini, gini, gini. Nah, berantem mereka berdua. Terus si anak yang tadi nangis, ngedenger anaknya berantem, yang lihat orang tuanya berantem, sedih. Cari anjingnya dong, keluar dia, mau main sama anjing. Anjingnya udah bertekad tuh, anjingnya bisa bertekad ya. Anjingnya udah bilang, apapun yang keluar, gua gigit, pokoknya. Begitu anaknya keluar, digigit lah habis. Nggak mau dilepasin, dendam banget tuh si anjing. Nah, akhirnya anaknya dibawa deh ke rumah sakit. Ada robek. Akhirnya apa? Gara-gara bos marah, satu rumah jadi berantakan. Dan akhirnya kembali lagi pada penderitaan yang terus berkepanjangan. Itu baru 1 hari loh punya kejadian. Kalau besoknya terus dibawa begitu, terus-terusan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya kalau ditanya, apa makna hidupmu? Nggak ada suhu. Hidup saya tidak bermakna, hidup saya tidak menyenangkan, hidup saya gitu-gitu aja, boring. Ya udah cukur yuk jadi biksu. Nggak mau.
Nggak mau kalau ditanya, "Ayo jadi bisu, jadi anggota sangga, lagi nyari murid nih." Nggak mau. Mati-matian nggak mau. Ada yang anaknya mau, orang tuanya yang nggak mau. Ada yang orang tuanya mau, "Bagus tuh anak saya, Su, syukur aja." Anak yang nggak mau. Mana si Leonard? Leonardi? Dia mau tuh. Tapi nggak ada gurunya katanya yang mau. Sampai frustasi dia. Bukan begitu, tapi kalau waktunya belum pas, tekadnya belum kuat, dan niat kita masih belum kuat, itu susah. Tapi kalau udah waktunya mah, nggak usah disuruh juga udah datang, udah terjadi. Apa namanya, guru datang ketika murid siap. Nah, gitu. Jadi muridnya kudu siap dulu. Oke, ada any question lagi? Pertanyaan lain? Oke, Suhu. Ada pertanyaan langsung nih, Suhu. Atas nama Bapak Edi Wijaya, kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Suhu. Halo, yang mana? Bapak Edi Wijaya. Ya, selamat malam, Suhu. Aduh, Bapak Guru ini. Mana ada suara tidak ada muka. Ya, udah, Jadi Suhu. kan, Jelas, Suhu? yang nanya Udah. siapa? Edi Wijaya. Edi Wijaya. Pak Bang. Edi dong. Om Badut. Iya, di mana? Nggak ada mukanya. Masih. Udah. Siap. Tuh, mau nanya ya. Ujian nih. Kita Pak Guru mau ngetes murid. sudah merubah masa lalu, melupakan masa lalu. Tetapi ketika orang melihat tanda tangan saya, itu tanda tangan, Suhu. Ini dia lihat kok masa lalu masih begini lupakan. Loh, kalau begitu dengan tanda tangan saja orang bisa baca, Suhu. Bagaimana, Suhu? Relasinya, korelasinya antara tanda tangan dengan kehidupan kita yang sekarang ini, Suhu. Terima kasih, Suhu. Ya, ini baru kemarin kita di grup meditasi. Belajar, ada ibu yang bawain, Ibu Yuli, dia bawain tentang tanda tangan. Jadi sign tanda tangan. Nah, masalahnya, kita waktu bikin tanda tangan itu kan pas mau bikin KTP, bener nggak? Betul. Saya ijazah, Suhu. SMP. SMP ya. SMP biasanya parah, belum tanda tangan. Karena tanda tangan masih ganti-ganti. Tapi kalau udah di KTP, itu udah fix itu, udah nggak bisa diganti-ganti. Ya kalau SMP kan masih bisa urek-urek, ganti-ganti, ntar berubah-berubah. Tapi waktu mau bikin KTP, berarti 17 tuh, umur 17 tuh. Itu tanda tangan kita akan berlaku selamanya. Bener ya? Sampai nanti urusan ke bank, urusan apa segala macam. Jadi kalau yang dibaca hanya bentuk tanda tangan, bentuk ya. Kalau yang dibaca hanya bentuk tanda tangan, nah berarti dia membaca kondisi saat kita SMA atau umur 17. Apa yang kita pikirin, nah itu akan dibaca. Cuma ya sekarang kan makin lama goretan kita. Jadi yang dia baca itu bukan bentuknya lagi, tapi goresan kita saat tanda tangan. Itu yang kebaca. Jadi cara kita menggores itu agak berbeda. Tiap tahun pasti nggak sama. Tanda tangan kalau kita disuruh satu lembar folio, kita tanda tangan terus berkali-kali, itu kan kebaca tuh perubahannya, nggak selalu sama. Jadi yang dibaca itu adalah perubahan-perubahan goretan. Jadi goretan. Jadi itu dia ilmu yang membaca tanda tangan dari bentuk, ya memang betul kondisi kita dulu kayak gitu. Dan mungkin sekarang kan berubah. Nah kalau yang dia lihat dari goresannya atau dari tulisan tangan kita sekarang, atau ciri-ciri kita sekarang, itu mungkin nggak sama. Nah itu dilihatnya udah lebih update dari yang sekarang kita tulis. Jadi saya nggak tahu ilmu ini ya, karena ilmu ini kan ilmu membaca dari apa yang kita goreskan. Katanya kalau ada yang naik ke atas, berarti sukses. Ada yang ke bawah, berarti itu nggak bisa melepaskan. Ada yang tanda tangan nancep ke bawah, dia bakal jatuh. Gitu ya. Nah kalau kayak gitu gimana? Ada terapinya katanya Pak Edi. Ada terapinya. Jadi mengubah tanda tangan kita, menyesuaikan karakter kita. Itu ada katanya. Tetapi kan kalau yang udah di bank, yang udah di mana-mana, udah di KTP kan nggak bisa diganti ya. Nah, jadi kita cukup sadar mengetahui bahwa memang kondisi yang dibaca saat kita dulu, luka dalamnya di situ, pengalaman kita di situ, masa lalu yang menyakitkan di saat itu. Kalau sekarang kan belum tentu sama. Kayak saya gimana bacanya? Di KTP beda, di tanda tangan nama
Mandarin beda, nama Sakya Sugata juga beda, ya kan? Punya 3 tanda tangan, belum lagi paraf gitu. Jadi ya jangan melekat pada itu hanya ilmu, melihat grafik aja. Jadi ilmu itu tidak ada habisnya. Ya, ada pertanyaan lain. Terima kasih ya, Ada, Romedi. Suhu. Terima kasih. Ya, Suhu. Berikutnya ada pertanyaan tertulis lagi. Kan? Begini, Suhu, pertanyaan berikutnya ya. Suhu, lafal Amitofo dalam hati sambil kerja boleh? Apa perbedaan bersuara dengan lafal dalam hati? Terima kasih. Ya, sebenarnya ngelafal itu muncul dengan sendirinya. Dan saat kita kerja, ya selama kita fokusnya ke kerjaan, jangan sampai kita Amitofo kerjaannya nggak kelihatan, malah jadi nggak berantakan. Kerjaannya salah ya. Nah, jadi Amitofo itu lebih bagus kalau saat kita senggang. Pikiran-pikiran lagi nggak konsen, atau pikiran-pikiran lagi ngelamun, atau pikiran lagi kosong. Itu diisi dengan lafal Amitofo. Jadi nggak ada salahnya kita pakai gelang, atau kita pakai tasbih, kita lafal Amitofo, Amitofo, Amitofo. Gitu. Supaya kita nggak ngelamun. Kenapa? Karena ini akan menjadi achinakama, yaitu karma karena kebiasaan. Dan karena kebiasaan inilah yang akan menolong kita saat kita detik-detik terakhir mau meninggal. Itu dia lebih bekerja, lebih kuat. Karena kebiasaan bagus, maka dia akan terakhir di alam yang lebih bagus. Kebiasaan buruk, dia akan jatuh ke alam yang buruk. Karena paling susah itu adalah menentukan saat detik-detik kita meninggal, itu pikiran yang bagus. Acan Cahaya, guru meditasi di hutan, guru hutan. Jadi waktu dia kena kanker itu sangat sakit sekali. Ajahn Brahm mengatakan, seorang Ajahn Chah pun bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Artinya karena dia sakit itu ketahanan, ngomong kata-kata kasar atau kata-kata jorok gitu. Karena itu alam bawah sadar. Dia nggak kuat menahan rasa sakitnya. Jadi bayangin, di saat itu guru aja bisa tetap merasa kesakitan. Guru Buddha juga waktu dia harus makan makanan terakhir kan, perut dia sakit sekali. Tapi dia masuk ke dalam jana, masuk dalam kondisi, dan Ajahn Chah juga demikian. Makanya meninggalnya dalam keadaan tenang. Tapi waktu di rumah sakit itu luar biasa. Jadi ada orang tahu kapan dia batas mau meninggal, baru dia prepare. Ada orang yang nggak tahu. Nah kalau yang nggak tahu ini yang susah. Gitu. Ya, thank you. Jadi nggak pernah ada salah kok. Mau Nianfo, Amitofo, Kuan Yin Pusa, atau namamu sendiri juga nggak apa-apa. Karena itu membuat good habit. Ya, ada lagi? Ada lagi nih, Suhu. Nah, selanjutnya, nama budaya Sifu. Saya mau tanya, kalau misalkan kita menulis kebajikan itu, harus bagaimana, Sifu? Itu kakek kura-kura ini yang jawab. Apa tadi nggak dengar? Ulangin. Sorry, Sifu. Iya, Suhu, begini. Pertanyaannya, nama budaya Sifu, saya mau nanya, kalau misalkan kita menulis kebajikan, itu harus bagaimana, Sifu? Menulis kebaikan. Kebajikan. Menulis kebajikan harus bagaimana? Iya, begitu pertanyaannya. K-E-B-I-J-A-K-A-N. Udah, tulis aja. Ya kan, pertanyaannya menulis kebajikan. Harus bagaimana? Tulis. Oke. Mandarinnya Suhu mungkin kali ya yang dimaksud. Shan. Iya. Bukan. Shan. 1, 2, 3. Shan gimana ya? Yang ya, atasnya ya. Shan. Harus gimana nulisnya? Shan. Kebaikan. 1, 2, 3 ada kambing. Yang. Kambing ditarik ada 2 garis. Tarik lagi ada mulutnya. Nah, kayak gini nih. San. Ini kurang begitu bagus. Dah, bagusin dulu. 2, 3. Tuh, 2, 3. 2, San. Nah, kayak gitu. Jadi kambing ada garis lagi, bawahnya mulut. San, yang baik. Nah, dicari aja lah di kamus Mandarin. Oke, Suhu. Terima kasih, Suhu. Di handphone juga bisa. S-H-A-N, San. Iya. Oke, Suhu. Ada pertanyaan terakhir nih, Suhu ya. Pertanyaan begini, Suhu. Gimana cara melatih diri bila kita ketemu objek
atau orang yang bersikap tidak respect kepada kita. Gimana cara menahan diri agar kita tidak bersikap emosi? Begitu, Su. Ya, jawabannya sebenarnya gampang, jangan emosi. Kan gitu ya, kebalikannya semua ya. Sebenarnya kita udah tahu lah jawabannya, tapi kita ingin membela diri, membenarkan diri, terus gimana caranya supaya kita, ya jawabannya sebenarnya udah tahu. Nggak usah dipedulikan, nggak usah dia masukin hati, tapi susah, itu dia yang jadi masalah. Susah untuk menerima apa yang kita udah tahu. Jadi orang yang tipe seperti ini nih nanya, kadang-kadang dianya sendiri udah tahu jawabannya, tapi kenapa dia nanya lagi? Karena dia ingin mendapatkan jawaban yang kira-kira bisa membenarkan dirinya sendiri. Jadi saya kagak bakal mau jawab. Kejam dikit. Karena Anda udah yakin, udah tahu jawabannya. Ada orang benci sama kita, kita gimana? Jangan benci. Ada orang jahatin kita gimana? Sabar. Jangan ada orang yang suka julitin kita gimana? Jangan julit, jangan dibales. Kan udah tahu sebenarnya ya. Udah tahu. Tapi kita tuh gimana gitu ya, nggak bisa suhu. Aduh, orang ini harus diginiin. Jadi jawabannya nunggu saya ngomong. Ya udah kamu matiin aja orang itu, enyahkan dia dalam hidupmu dan jangan pernah lagi ingat namanya, kubur jauh-jauh dan jangan pernah ada yang tahu jejaknya. Waduh, suhu ngajarin jadi pembunuh berdarah dingin. Apakah dengan membunuh dia kamu bisa melupakan ingatannya? Enggak. Apakah dengan membunuh dia kamu bisa melupakan kejahatannya? Enggak. Jadi ya tetap ada. Jadi yang harus dibunuh adalah pikiranmu sendiri tentang dia, itu harus di-kill, digunting, dipotong, dihilangkan. Ya, bukan orang yang harus dibunuh, bukan orang yang harus dienyahkan, bukan orang yang harus kita ngapa-ngapain, ya harus berubah jadi baik. Impossible lah merubah orang yang udah nggak suka sama kita, menjadi dia tiba-tiba manis banget di depan kita. Impossible, kalau begitu malah lebih curiga loh. Nah, orang ini benci banget sama kita, musuh sama kita, ngelihat aja nggak mau, tiba-tiba dia baik banget, kasih makanan buat kita. Wih, hati-hati, bisa santet itu. Pelet ntar. Ya nggak mungkin bisa merubah orang tiba-tiba menjadi baik sama kita. Nggak usah ngarep, capek ngarep-ngarep, mendingan terima aja. Emang dia nggak suka sama kita, kenapa? Kemarin saya dengar Pak Indra ngomong ini, Pak Indra guru meditasi gratitude. Dia bilang begini, kalau ada orang nggak suka sama kita, nah itu berarti yang salah siapa? Yang salah kita. Loh, kok salahnya kita? Iya, karena bibit-bibit itu ada di dalam diri kita, dan bibit itu kita terus piara. Orang bisa nggak suka sama kita, kenapa? Ada bibitnya. Coba jujur. Jujur, tanya sama dirimu sendiri. Apakah kamu sudah 100% baik? Apakah kamu tidak pernah nyakitin orang? Apakah kamu kalau ketemu orang senyum? Apakah kamu kalau ketemu orang mukanya enak dilihat? Kalau kita bawa kaca cermin, muka kita aja nggak enak dilihat. Iya, sama orang. Terus kita nggak pernah senyum, terus kita ketus, ya wajar lah orang nggak suka sama lo. Tapi kalau kita bawaannya ramah, bawaannya selalu senyum, baik hati, suka bagi duit, nah lama, wah, udah, orang seneng sama kamu, orang nyaman sama kamu, apalagi kamu pendengar yang baik, suka dengar cerita orang, dan kamu nggak pernah jahatin orang akan seneng sama kamu. Jadi, jangan ditanya, kenapa orang nggak suka sama kita? Kita balikin tanya, kenapa saya nggak disuka sama orang? Jangan tanya kenapa orang, tapi kenapa saya. Nah, ketika kamu nanya kenapa saya, kamu akan lihat batinmu kayak apa bergejolaknya, kamu akan lihat bibitnya kayak apa yang kamu kumpulin, yang kamu tanam tiap hari itu apakah bibit yang baik, atau malah sebaliknya. Kita nggak disukain orang karena memang awalnya kita nggak suka duluan sama orang. Kita nggak disukain orang karena memang negatif dulu kita sama orang. Nah, kalau udah tahu bibitnya itu, baru kita sadarin. Oh, terus gimana? Kalau udah tahu juga orang belum tentu mau berubah. Banyak orang nyari ke tukang ramal, ke tukang komia, ke anak indigo, dia nanya, misalnya saya indigo gitu. Suhu, tanya nih, kenapa saya nasibnya jelek? Ya kan? Tanya ya. Terus saya bilang, ya wajar lah nasib lu jelek.
Karena lu tiap hari marah-marah mulu, bangun tidur marah-marah, males ngapa-ngapain, semua maunya dilayanin, semua mau orang yang merhatiin, nggak mau merhatiin orang, nggak mau berbuat kebaikan untuk orang, nggak pernah mau merubah diri. Udah dikasih tahu tuh, lengkap, detil. Udah, dia pulang. Kira-kira tuh orang berubah apa enggak ya? Kira-kira. Saya nanya nih, udah orang nanya, udah dijawab. Kira-kira dia berubah apa enggak? Tergantung dianya suhunya, mau ngelakuin atau enggak gitu. Bohong lah, bilang berubah mah. Kebanyakan orang tuh cuma mau tahu doang, want to know. Begitu udah tahu apa? Gua ya emang gua begini. Ya udah terima kasih sih. Udah, emang dia mau berubah hidupnya. Kecuali dia udah jatuh, bener-bener jatuh, hancur, ditinggalin orang, baru tuh dia tuh pengen berubah, bener-bener berubah. Artinya orang udah terpuruk, baru dia mau memperbaiki dirinya. Kalau lagi biasa-biasa aja nanya mah itu nanya iseng-iseng. Terus kalau dia dikasih tahu yang bagus-bagus, jadi bangga dia, sombong dia, GR dia. Wah, nasib gue bagus banget. Udah nggak usah nyari duit aja, merem aja dapat duit. Karena rezekinya nggak datang mana-mana. Semakin hidungnya gede, semakin kayak jambu Bangkok. Hoki makin gede katanya. Akhirnya nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain. Benar dia dapat warisan. Dan warisannya besar. Tapi apakah kalau dia nggak mau kerja itu bisa kepake terus? Atau kalau dia tukang judi, atau kalau dia suka main-main, foya-foya, habis kan? Semua bisa habis. Dan ketika habis, ramalan pun berubah. Kenapa? Waktu dia diramalin, kondisi yang akan terjadi seperti itu. Tapi ketika itu sudah terjadi, kondisi yang akan di depan kan kagak diramal lagi, nggak dilihat lagi. Ternyata kondisi di depan tidak seperti itu. Karena dia menghabis-habiskan semuanya di situ. Oke? Jadi people Oke. change, waktu juga berlalu, dan kalau Anda memang sudah tahu jawabannya, nggak usah nanya lagi. Langsung rubah dalam diri kita, karakter kita, sifat kita, semua yang jelek-jelek tentang kita ya, bukan tentang orang ya. Selama kita masih bilang orang ini begini, 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 berarti kita nggak pernah bercermin. Kita ini kayak gimana. Jadi salahinlah dirimu. Boleh nggak sih nyalain diri sendiri? Kan nggak boleh katanya, suka menyalahkan diri sendiri. Iya, menurut saya boleh. Nyalain dulu diri sendiri, sampai dirimu kenal dirimu sendiri, terus sayangilah dirimu sendiri, maafkanlah dirimu sendiri, dan kemudian berdamailah dengan dirimu sendiri. Iya, mantap Karena orang Suhu. harus dipukulin dulu, baru kapok. Jadi salahin dirimu sendiri, terus kenali dirimu sendiri, berdamailah dengan dirimu sendiri. Tapi kalau orangnya udah suka menyalahkan diri sendiri, tolong deh, maafkanlah dirimu sendiri dulu. Sayangilah dirimu sendiri. Oke? Suhu, Tepuci, Suhu, maaf, ini ada satu pertanyaan lagi dari Instagram Suhu. Oh, Ini Instagram juga iya, live. dikasih Banyak pas saya amat. udah diker tadi. Berkenan nggak Sun? Ini ada pertanyaan begini, mau nanya, Buddha aliran Theravada sama Mahayana itu sama aja kan? Begitu Suhu. Gimana Buddha Suhu? kagak pernah bilang dirinya Theravada, Mahayana, atau Tantrayana. Zaman dulu Buddha nggak pernah bilang aliranku nanti akan ada jadi Theravada, Mahayana, Tantrayana juga nggak ada. Yang ada itu karena sejarah penyebaran, dan kemudian memang ada kitab-kitab yang membahas tentang Arahata Magga dan Pala, itu ada, itu untuk Sravaka. Ada khotbah untuk Bodhisattva juga ada. Jadi Sambuddha ini khotbah umum, kemana saja, pada siapa saja, pada para dewa, di mana segala macam. Dan nggak pernah beda-bedain dulu. Ini lo ajaran Hinayana, ini lo ajaran Mahayana, ini lo ajaran Tantrayana. Nggak ada. Yang ada Buddha hanya mengorbankan Dharma. Tapi kemudian sejarah mencatat bahwa ada kemudian peralihan sekolah, ada sekolah yang kan dari dulu kan oral ya. Jadi khotbah Buddha semua itu dikumpulkan lewat oral. Jadi semua yang bisa menghafal dikumpulin. Dan yang selain Ananda, kan Ananda hanya 20 tahun terakhir. Sebelumnya kan juga ada dayakannya Buddha. Dan sebelumnya khotbah-khotbah Buddha banyak. Setelah pencerahan juga khotbah pada dewata, pada naga, pada semua makhluk, pada umat, pada bikuni. Kan khotbah juga banyak sang Buddha. Nah itu yang kemudian dikolek belakangan. Jadinya nggak usah ngomong lah.
Buddha itu ajaran Buddha Hinayana, Mahayana perbedaannya apa, perlu bedainnya gimana. Indonesia aja kita kepo, semuanya ada, ya kan? Komplit Indonesia, bukan kepo lah bahasanya. Kita beruntung, kita ada bisa belajar banyak agama Buddha jenisnya sekolahnya. Ya, tapi keponya adalah kita merasa kita yang paling benar, yang lain salah. Akhirnya jadi berdebat, kusir. Dan Anda sudah merendahkan agama Buddhamu sendiri dengan hanya membeda-bedakan, dengan hanya mendebat-debatkan, dengan hanya nyari-nyari, bukannya belajar untuk ketenangan, kedamaian, cinta kasih, dan menerima keindahan, malah nyari keborokan. Dengan Anda berdebat, merasa menang, dan mengalahkan yang lain, berarti kan Anda mencari keborokan, bukan mencari keindahan dari agama Buddha. Jadi Indonesia ini beruntung, kita bisa banyak belajar. Wihara Pluit Damasuka juga beruntung, karena banyak aliran di sana. Wiharanya juga tiap lantainya aja altarnya beda-beda, ya kan? Beruntung, semua ini harus kita syukuri. Kita di Indonesia bisa bertemu apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kita harus bersyukur, udah kayak zaman Buddha ini, pakai Zoom meeting, nggak perlu ngumpul lagi di wihara. Ananda berada di mana, Rahula berada di mana, yang lain siswa Buddha berada di mana, Sang Buddha ceramah pada malam ini, detik ini, saat ini, semua pada bisa mendengarkan. Karena bila Sang Buddha mau, dia bisa mengeluarkan suaranya sampai ke Sanchen Tachen Sece di Sahasi Mahasa, Silokadatu. Sampai di ujung-ujung planet, di galaksi lain, di outer space, bisa dengar khotbah Buddha. Jadi sama kayak sekarang, ada di rumah masing-masing, waktu yang sama, momen yang sama, bisa saya ngelihat ngedip, melek berbarengan. Bisa ngelihat saya ketawa dalam momen yang sama. Bisa melihat saya nangis, momen yang sama. Ini kecanggihan teknologi yang dulu itu kecanggihan lewat telepati. Jadi dulu udah ada kemampuan batin manusia itu, saya ngomong di sini didengarkan oleh banyak di mana-mana. Jadi nggak usah pusingin lah. Dulu itu karena topografi, karena geografi, karena budaya yang berbeda, dan pengembangan agama Buddha yang berbeda, sehingga ada perbedaan. Jadi kalau kita masih melihat perbedaan, berarti kita penyempitan, nyempit di sini. Kita harus buka nih, supaya nggak stroke, harus dibuka, ya dilebarin. Makin banyak belajar, makin kita rendah hati, makin tahu, makin malu. Kenapa? Karena pengetahuan kita sesungguhnya nggak ada apa-apanya. Lautan Dharma itu luas, tapi rasanya sama. Mau laut di mana aja rasanya tetap asin. Belum ada laut yang manis. Tapi lautan hatimu bisa jadi manis. Terima kasih ya. Terima kasih Suhu. Ya baiklah, demikian Dhamma Desana dan juga sesi tanya jawab bersama Suhu Neng Siu. Suhu, kami segenap pengurus dan juga umat Wihara Pluit Damasuka mengucapkan anumodana. Terima kasih atas Dhamma Desana yang telah diberikan Suhu. Wih, ada Romo Emil. Yeah. Romo Emil katanya rapat, meeting udah selesai ya. Terima kasih. Amito Su. Nyanyi dong satu lagu penutup. Emil Su, bukan Romo Su, belum jadi Romo Su. Ada Emil. Suhu Emil. Dia nggak mau dipanggil Romo, aku panggil Suhu. Halo Leonardi, kapan mau botak? Ya, terima kasih. Ini Tini Eni yang terjemahin Mandarin ya? Bener nggak? Film-film Mandarin. Oh, bukan ya? Oh. Soalnya saya suka nonton yang Tini-Tini itu. Kartun Buddhis. Oke. Ya, ada lagi yang bisa disampaikan? Kalau tidak, saya mau pamit. Ya, Suhu, ada itu nggak, So? Kata-kata penutupan atau pesan terakhir untuk kita semua gitu? Buset, saya masih mau hidup. Bukan, So. Maksudnya sesi Dhamma Desana ini gitu. Udah cukup lah ya. Cukup Semoga ya. kita berubah. Mari kita doa aja ya. Doa buat keadaan kita semua ya. Oke, Suhu. Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya, Namo Sakyamuni Buddhaya. Doa menutup akhir tahun di tahun Imlek untuk menyambut tahun. Semoga dengan keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha
sehingga kami semua selalu memperoleh kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Dalam masa pandemi ini dan tahun baru Imlek yang akan berganti, juga selalu mengingatkan kita untuk kepedulian sosial, kepedulian pada diri sendiri, dan banyak bencana yang terjadi setiap tahunnya. Dan semoga semakin banyak orang yang tersadarkan untuk berbuat kebaikan, semakin banyak orang yang terus tersentuh dan menyentuh satu sama lainnya, bergotong royong untuk terus melakukan kebaikan. Semoga jasa-jasa kebaikan ini bisa melimpah pada semua korban bencana, korban apapun itu, baik korban kebakaran, bencana alam, gempa bumi, banjir, dan termasuk korban daripada jatuhnya pesawat Sriwijaya. Dan pada semua korban COVID yang masih sehat, yang masih sedang sakit, semoga semuanya cepat sembuh dan terbebas serta dinyatakan negatif. Dan kepada mereka yang telah meninggal, korban-korban COVID, semoga bisa melanjutkan perjalanan selanjutnya, bisa terlahir lagi jadi manusia, atau terlahir di alam bahagia, di surga atau sukawati. Semoga kita semua terbebas dari masalah, semoga kita semua terbebas dari bencana, terbebas dari wabah, terbebas dari penyakit. Semoga semuanya berbahagia. Tadiyata Om Gate-Gate, para Samgate, Bodhisoha. Amitofo. Mitofo. Ya, Wah, siap ada ya. Bu Beni Cikung. Wede. Terima kasih sudah hadir, Bu Beni. Luar biasa. Di dalam kegelapan aja auranya putih begitu bersinar. Iya, Sesye ya. Ada Ibu Lestari semuanya ya. Terima kasih udah hadir semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Suhu. Oh. Amitofo.